Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Jadi perkenalin nama aku Silkiana Maharani Kodrat dan hari ini aku bersama dengan salah satu sahabat aku namanya Alicia. Silakan kenalin dirinya. Halo teman-teman semua. Nama aku Alicia Fedora, jadi aku temennya Silky, sahabatnya lah. Oke, jadi kita berdua di sini itu buat menuntaskan salah satu tugas aku, yaitu dari psikologi komunikasi. Kita akan membahas bagaimana komunikasi antar pesona antara hubungan pertemanan kita gitu. Betul sekali. Jadi langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Boleh. Seperti apa hubungan antar pesona di antara kalian? Hmm, jadi yang pasti kita itu adalah sahabat. Kita udah sahabatan dari SMP. SMP kelas 7 tepatnya. Jadi sebenarnya tuh awal ketemunya kita nggak langsung deket ya, Lis. Jadi pas awal masuk SMP tuh kita nggak langsung deket. Kita awalnya biasa aja gitu. Kita punya temennya sendiri Teman lah. biasa gitu kan. Hmm, karena belum ada sempet kita kayak properly kenalan dengan baik gitu loh. Jadi kayak kita nggak saling interact Cuman, banget. cuman kayak kenal sebatas nama aja, oh dia Silky gitu doang kan nggak. Karena kita memang dulu nggak sedekat ini kan. Kayak, Hmm, namanya juga masih bocil. iya, Nah ya terus gitu. kita itu deket karena project nggak sih, ya kan? Hmm. Karena project matematika kita dapat project di mana mengharuskan kita tuh kerja sama bareng gitu kan. Nah, Hmm. dari situlah mulai pertemanan kita, ya kan? Hmm. Nah, oke. Hmm, Terus kita tuh, kalau menurut aku, kita tuh bisa deket itu karena yang pertama, sefrekuensi banget. Kita tuh betul. sefrekuensi banget dari entah jokesnya, dari Betul. kes kita, kayak, dan apa ya, yang kayak kita suka tuh cocok aja gitu kita berdua. Ya nggak sih? Betul, setuju banget sih. Saking saking nyambungnya itu kayak jokesnya tuh kayak cuman kita doang berdua yang ngerti, yang lainnya tuh nggak bakal ngerti gitu. Kayak kita doang yang ketawa gitu loh, ya kan? Kayak serece itu juga sih aku orangnya. Iya, Alicia lebih receh sih guys, jujurly. Banget, banget. Kadang tuh Gimana ada gimana? jokesnya dia tuh bener-bener, dia ketawa sampai berapa menit, gue tuh kayak, udah nggak lucu lagi tapi dia kayak masih ketawa terus. Serece itu sih nih, ingat loh. Hmm. Suki itu sebenarnya orangnya nggak terlalu receh. Dia tuh nggak terlalu suka ketawa sebenarnya. Cuman Hmm. semenjak temenan sama aku, wah, umur dia tuh jatuh banget emang. Tapi gak salah Beneran. bener. Gue tuh apa ya, nggak semuanya bisa gue ketawain gitu loh, tapi kalau sama Betul. Alicia ada banyak sih yang bisa gue ketawain karena jokesnya ya kurang lebih mirip-mirip Kayak, lah. atau enggak kita tuh tatap-tatapan aja tuh udah bisa bikin ketawa deh. Bener-bener bener banget. Aduh. Lanjut, langsung lanjut. lanjut ke deh Langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Situasi atau Boleh. iklim suportif seperti apa yang kalian bangun agar komunikasi antar pesona kalian efektif? Nah, jadi Oke. kalau kalau secara psikologi sih kan efektifan keefektifas keefektifan komunikasi antar Efektifan. pesona itu ya betul. Kan kayak dicirikan dengan ngobrol aja tuh kita kayak gue tuh udah seneng gitu sama Alicia, ngobrol sama Alicia, ketemu sama Alicia tuh aja udah seneng. Itu contoh dari keefektifan. Sedangkan kalau nggak efektif tuh ketemu Alicia tuh udah males, kayak nggak mau lah ketemu Alicia langsung bad mood, itu baru nggak efektif. Jadi yang pasti kita udah efektif banget nih ya komunikasi antar personanya tuh. Tuh. Kalau menurut gue sih karena salah satunya itu kejujuran ya nggak sih? Ya kita tuh Hmm, menurut gue ya kita tuh kalau temenan tuh harus saling terbuka dan jujur ya kan? Karena jujur itu paling penting sih sebenarnya dalam pertemanan ya kan? tuh. Itu sih gitu. Ya. Terus juga simpati, Simpati, empati. simpati, peduli, empati, peduli. Suki tuh orangnya peduli banget dan gue juga kebetulan orangnya sangat peduli banget ke semua teman-teman gue gitu. Ya, jadi kayak
no wonder gue selalu kayak, oh, dan sama gue tuh orangnya kayak selalu memuji ya kan, karena menurut gue manusia itu sangat-sangat menyukai pujian. Harus Even dia pujian. bilang dia nggak suka pujian, tapi menurut gue itu tuh pujian tuh penting, ya kan? Mm-mm. Ya kan? Nggak, bukan harus pujian, nggak. Cuman emang butuh pujian gitu. Kadang tuh kita sebagai manusia butuh ada orang yang puji kita, yang seenggaknya tuh eh, sayang sama kita, support sama kita, ya kan? Mm-mm. Jadi menurut aku tuh kayak Kalau lo sendiri gimana tuh? saling terbuka sih. Kayak saling keterbukaan tuh penting banget. Jadi kalau misalnya aku atau Alicia punya masalah tuh kita selalu langsung ngomongin. Kita langsung ngomongin apa yang kita nggak suka atau kita punya masalah pribadi sendiri. Jadi dengan kita komunikasi, dengan kita saling bercerita, itu ntar menghasilkan empati juga dari lawan bicara kita. Dari Alicia misalnya, kalau aku lagi cerita sama Alicia, nanti Alicia jadi berempati dengan aku dan aku jadi ngerasa aku dipeduliin gitu. Ada yang peduli sama aku, ada yang dengerin aku, dan itu meningkatkan juga jadi keeratan persahabatan kita. Kita jadi makin sayang, makin saling peduli gitu. Betul. Iya. Setuju. Ada lagi nggak? Udah. Udah sih kayaknya itu aja. Oke, Next langsung question. ke next question. Daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kalian memiliki hubungan antar pesona yang baik sampai sekarang? Dari aku dulu Hmm, ya. Kalau dari boleh. aku, Alicia itu orangnya, dia pendengar yang baik. Jadi kalau misalnya aku cerita, dia tuh selalu Saking. pendengar, tapi selalu ngedengerin dengan baik. Dia selalu ngasih solusi. Dia tuh selalu, emang dia selalu ngasih solusi yang baik gitu. Kayak benar-benar bisa menjadi solusi dari masalah aku. Jadi benar-benar ngebantu banget gitu. Dan yang kedua, dia perhatian banget. Dia tuh kayak role-nya tuh kayak sebagai ibu gitu loh dalam pertemanan kita. Karena dia kayak perhatian, dia selalu mikirin keadaan aku, misalnya, Silky, kamu gak apa-apa kan kalau gini gini gini, kalau gitu, kalau kalau kayak gini gimana, kamu nyaman gak? Kalau terus kayak misalnya kamu kabarnya baik-baik aja kan, udah nggak ada masalah kan, segala macam tuh dia sering nanyain kayak gitu. Nah, terus apalagi ya? Dia itu suportif banget. Dia selalu ngedukung apa yang aku lakuin. Kayak misalnya hal simpelnya nih, kayak ini nih tugas. Ini kan tugas kan salah satu tugas aku dan aku minta tolong ke dia, kamu mau nggak bantuin tugas aku? Dan dia mau gitu, dia selalu ngedukung. Tanpa mikir lagi dia langsung ayo gas gitu. Jadi kayak saraheng gitu. Terus Betul. kayak ada daya tarik nih, daya tarik yang aku kenapa aku bisa deket banget sama Alicia tuh salah satunya. Kayak kita udah nyebutin sih tadi itu apa belum ya? Karena game. Nah, karena itu salah satu hobi kita sih yang kayak bener-bener sama banget itu game. Kita suka banget main game. Salah satunya Mobile Legends. Hero kita apa? Ya, Magen support. support, tank. Karena jujur, setelah kan kita SMP nih, pas SMP lulus SMP itu kita nggak satu sekolah lagi. Jadi setelah itu tuh lumayan agak renggang nih pertemanan kita karena jarang ketemu juga. Jadi agak susah buat komunikasi yang lebih sering gitu. Dan salah satu yang bikin kita bener-bener terjaga sampai sekarang tuh ya game itu. Jadi game itu tuh ngikat kita banget itu. Jadi kayak hampir akhir-akhir itu makin sering aja tuh. Login gak, Lis? Sil. Kayak ada jam kosong dikit langsung ngajak main. Jadi kan pas main juga kita saling komunikasi, terus ada selipin cerita-cerita dikit soal kayak keseharian kita gimana, rutinitas kita gimana, ada masalah apa. Jadi kita bisa cerita di saat itu juga begitu. Kalau dari Risha gimana? Oke, kalau dari aku sih, pertama ya, menurut aku Silky itu orangnya sangat-sangat eh, friendly banget. Maksudnya nggak friendly yang gimana, tapi kalau untuk aku gitu ya, aku ngerasa tuh dia sangat-sangat friendly banget dan ramah banget gitu. Dan dia tuh sangat easy going banget anaknya. Jadi kayak untuk dijadiin temen tuh pas cocok banget. Terus juga em, terus juga dia tuh sangat peduli sih sama aku. Dulu aku inget buat zaman-zaman dulu masih cinta monyet. Dia tuh mau dengerin cerita-cerita keluh kesah aku yang nggak penting sama sekali. Tapi dia dengerin loh kayak
Keren sih. Itu kayak, soalnya kan gak banyak ya orang yang tertarik sama, ya elah cerita apaan sih kayak gitu mah ya kan. Tapi dia dengerin gitu, kayak dari awal sampai akhir, kalau kesahku dia dengerin. Keren. Terus juga sama sih, dia tuh sangat support banget. Jadi aku punya bisnis makanan. Dan saat itu tuh aku bener-bener kayak lagi kesusahan banget nyari customer gitu kan. Nyari klien, nyari orang yang mau beli. Akhirnya aku terpikirkan lah, oh iya ya, aku punya temen, kenapa nggak aku chat Silky nggak sih? Aku chat lah, Sil, aku lagi jualan lasanya, kamu beli nggak? Silky tanpa pikir panjang, boleh Lis, aku beli 2. Kayak gitu loh, langsung kayak, oh my god, aku kan jadi langsung semangat ya buat, terus aku kayak, wah aku kira masih punya temen ternyata yang baik. Aku dari situ Masih tuh dong. bener-bener yang kayak, aku tuh bener-bener kayak upset banget karena, ih, aku bener-bener upset banget karena kayak saat itu aku nggak dapet customer gitu dan Silky tuh kayak bisa dibilang dia tuh customer paling nggak customer langganan, kayak dia setiap aku open PO dia selalu bantuin aku, dia selalu beli tanpa pikir panjang, beneran langsung kayak ya boleh langsung bantuin gitu. Sama pengertian banget, orangnya pengertian banget. Jadi pernah di saat aku masih SMP gitu ya nggak bawa duit jajan gitu, dia traktir aku, dia dan bener-bener yang kayak dia tuh nggak hitung-hitungan orangnya, tahu nggak sih, bener-bener yang seloyal itu sih sama temen. Itu ya kenapa kita bisa sampai saat ini tuh deket. Dan menurutku ya di suatu hubungan pertemanan itu sangat penting untuk tidak hitung-hitungan, karena kalau kita hitung-hitungan, apalagi kalau kita emang mau tahu sifat asli orang itu kan dari cara gimana dia ngeter kita dan gimana cara dia eh, berhubungan dengan uang dengan kita ya kan. Nah, dan aku sih sudah melihat karena Silky ini sangat sangat pengertian banget dan dia tidak hitung-hitungan gitu, dan aku juga bukan tipe orang yang hitung-hitungan, jadi kayak pertemanan kita tuh sangat mulus karena emang prinsip kita, baik lagi prinsip kita sama. Dan benar, daya tarik, betul sekali, daya tarik kita adalah main game. Setuju banget karena memang kita punya hobi yang sama, main game dari zaman FF, zaman Free Fire itu kita udah main game bareng. Terus sekarang Mobile Legends, dan akhir-akhir ini tuh kita jadi sering komunikasi lagi ya karena main game. Dan jadi ada efek positifnya karena kita main game, kita jadi ngobrol lagi, tanya kabar lagi. Karena dulunya kan kita jarang banget karena kita tuh sibuk ya kan, sibuk banget. Jadi aku sibuk dengan kuliah, aku dia juga sibuk dengan kuliahnya, jadi ya akhirnya cuman satu-satunya itu karena kita lagi free game ya kan. Dari game itu kita bisa ngobrolin banyak benar tentang keseharian kita, tentang hubungan apapun segala macam kita bisa obrolin itu. Itu sih menurut aku. Ah, Ini aku ah, aku terharu banget tahu. oke. Langsung ke pertanyaan keempat terakhir nih. Oke. Apa nih? Konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan pada hubungan antar pesona kalian? Aku Apa dulu ya? jawab ya. Ya, Aku jawab dulu boleh. kan? Oke. Boleh, boleh. Sebenarnya menurutku balik lagi ya karena pertemanan kita ini sangat positif. Jadi jarang banget kita tuh ada konflik, bener-bener literally jarang banget kayak. Dan kita tuh juga orangnya sangat terbuka. Jadi apapun itu selalu dibicarain saat itu juga kalau ada yang mengganjal di hati ya kan. Dan paling ya menurutku balik lagi sih karena kita nggak ada waktu bareng, dan kan dari SMA kita udah nggak satu sekolah gitu kan, jadi nggak setiap hari ketemu. Dia sibuk sama SMA-nya dulu, aku pun juga begitu. Sekarang dia sibuk sama kuliahnya, aku pun sama. Jadi kayak paling kita tuh bisa ketemuan tuh dulu jarang banget, mungkin cuma di hari weekend itu dulu. Sekarang itu cuma bener-bener kalau dia lagi ada di Jakarta doang Hmm. gitu kan. Kalau dia di Bogor aku nggak bisa ketemuin, nggak ada yang bisa. Nah, Bisa, kemarin kan baru nyamperin. iya betul. Nah, terus em, apa lagi ya? Oh ya, karena kita sibuk sih, jadinya tuh jarang jarang ngechat, jarang ngobrol, jarang nanyain kabar. Cuman solusinya adalah balik lagi karena kita memang suka main game, dari situlah kita jadi komunikasi lagi ya nggak sih? Jadi menurutku itu win-win solution banget sih. Kayak awalnya kita jarang ngobrol, tapi karena ada game kita jadi ngobrol lagi, jadi telepon-teleponan tiap malam. Si login, oke gas, Lis login, gas, kayak selalu gitu. Jadi kayak
itu memang sangat membantu banget sih menurutku. Jadi kita tuh ngobrol lagi beneran nih. Kita tuh dulu bener-bener kayak jarang banget kan ngobrol. Kita punya grupnya aja tuh dianggurin, nggak pernah ada yang ngobrol lagi. Kayak karena kita udah sibuk sama dunia kita masing-masing ya kan. Itu sih kalau Benar. dari aku. Kalau kamu gimana sih? Kalau dari aku sebenarnya ya itu emang yang paling kerasa sih konflik ya masalah jarak dan kesibukan aja sih. Dan itu bukan masalah yang besar banget sih sebenarnya. Tapi ada nih kayak baru-baru ini Lebaran ini kan kita sempat dari dulu tuh selalu pengen ke Dufan sama satu teman kita juga namanya Aurel. Kita tuh Betul. bertiga tuh pengen banget ke Dufan tapi dari dulu tuh nggak pernah kesampaian dan baru Lebaran ini kayak wah ini doang nih waktunya kayak benar-benar ini doang kita harus ke Dufan karena Tisha bentar lagi mau pergi Kejar. jauh ya ke Jerman itu aduh jauh banget kan terus Aurel juga dia kan kuliahnya di Jogja jadi kayak susah banget dia main ke sini juga pas libur besar doang kan jadi ya udah mau nggak mau Lebaran kita harus ke Dufan gitu nah tapi Hamin Hamin berapa dua Amin satu satu. Amin dua. Amin dua. Hamin dua Hamin Hmm. dua tiba-tiba gue aku tuh nggak bisa ke Dufan karena adalah salah satu alasan yang aku bikin aku nggak bisa ikut ke Dufan dan itu kayak aku nggak bisa hindarin juga gitu. Jadi itu sebenarnya cukup bikin agak sebenarnya kita nggak marahan ya kita nggak bertengkar tapi tetap pasti agak ada rasa kayak ah sayang banget Sebel. agak sebel lah pasti ada gitu kan. Tuh. Konflik kecil lah jadi kayak sangat disayangkan gitu. Kenapa nggak bisa? Kenapa kayak dadakan gitu? Tapi kita dapat solusinya. Jadi setelah itu kita akhirnya bisa ke Dufan karena kita udah temuin solusi, kita udah komunikasiin bareng-bareng, kita udah semua udah agree, udah fix, oke. Jadi akhirnya kita ke Dufan. Yeay. Jadi masalah selesai. Nggak lama masalahnya, tapi tetap itu ada salah satu konflik gitu. Ya, intinya sih ya, kalau aku intinya dari sebuah pertemanan itu menurutku saling terbuka ya nggak sih? Saling Mm-mm. terbuka, jujur, terus eh, selalu menebarkan positif ke teman-temannya. Kalau kita membawanya negatif, teman kita tuh jadi pasti keikut negatif. Jadi pintar-pintarlah mencari teman. Karena kalau kamu pintar mencari teman, teman itu bisa membawa kamu ke kehidupan yang bagus. Gitu. Arah yang benar. Nah, ya, gitu. Jadi ya gitulah ya kira-kira gimana komunikasi antar pesona kita selama ini dan masih ke depannya lagi ya kita lihat nanti. Karena kita Sampai pasti nikah, iya dong, sampai punya keluarga, sampai punya sampai anak punya kita anak. pasti bakal terus Kita temenan. jodohin nggak sih anak kita? Gitu. Gitu sih, biar makin makin awet aja nih sampai satu keluarga gitu. Jadi Aduh. keluarga. Ya gitu deh. Jadi tapi agak sedih sih soalnya bakal agak susah juga karena Alicia mau pergi bentar lagi kan. Sedih banget. Kamu harus Hitungan nganter. bulan, hitungan bulan kan di kesana. Nggak nyampe hitungan bulan, hitungan hari. Yo, terus Akhir Mei, serius. Jangan kangen. aku ke Jerman, tenang aja. Oke, Ntar aku nyusulin juga siap. ada kak di sana kan. Betul banget. Nanti kamu di rumahku aja udah gampang gitu. Siap-siap. Oke, Oke. penutupan ya. Jadi sekian dari aku dan Lisha. Kurang lebihnya kalau ada perkataan yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dah. Thank you. Thank you. Thanks for watching. Thank you for watching.